Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Edri Edina Rahayu di Potlit Podcast Literasi. Ya, kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu mahasiswa STKI PPGRI Ponorogo yang berprestasi, yakni Mas Ihsan. Halo Mas Ihsan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan bisa lancar sampai akhir ya. Sampai Lebaran nanti bisa full puasanya, nggak ada bolong-bolong. Amin, amin, amin. Mas Ihsan sendiri kalau di pondok biasanya ngapain Mas ketika bulan Ramadan kayak begini? Kalau bulan Ramadan selama jadwal kuliah masih masuk untuk masuk ya. Kalau pagi ya biasanya rutinitas puasa ya, ada sahur seperti biasa. Nanti kegiatannya seperti biasa, tapi mungkin nanti setelah pelajaran selesai, anak-anak pelajaran selesai nanti ada ngaji kitab, seperti ngaji kitab sampai asar gitu. Sampai asar gitu Mas ya. Terus habis ngaji kitab itu ada kegiatan apa Mas sebelum buka puasa ya tentunya Mas? Kalau untuk tahun ini programnya agak sedikit berbeda ya. Kalau dulu bisa ngaji kitab itu sampai 4:30, lalu nanti ada maksurat, lalu nanti ada persiapan menunggu buka puasa. Kalau kali ini nanti habis sholat asar itu nanti kita ada sorokan Al-Quran. Habis itu anak-anak nanti mandi. Nah setelah itu maksurat, habis maksurat baru persiapan untuk menunggu beduk buat buka bersama gitu. Kalau anak-anak di pondok seperti itu. Jadi bukannya bersama-sama Mas ya, menjadi satu gitu? Kalau anak-anak buka-bukanya bersama gitu. Biasanya saya bisa mendampingi kalau hari-hari libur kayak gitu ya. Kalau libur kuliah, kalau misalnya hari-hari aktif, paling saya ya bisanya ketemu anak-anak ya pas mulai buka bersama. Mulai buka bersama itu Mas ya. Kan terkadang kan kampusnya pulangnya itu sudah mau maghrib Mas ya. Iya. Lalu Mas Ihsan sendiri ketika mungkin di luar bulan Ramadan kegiatannya bagaimana Mas? Kegiatannya hampir sama, cuma bedanya tadi ada ngaji kitab tadi ya, dan siang kalau saya itu sibuknya ya kuliah. Kalau pagi ngajar, sore kuliah gitu. Kalau malam nanti biasanya belajar untuk misalnya kalau ada tugas-tugas seperti itu, nanti juga bisa nunggu-nunggu anak-anak belajar seperti itu. Berarti setelah kuliah selesai Mas ya, itu pulang ke pondok lalu mengawasi atau mengajar anak-anak yang sedang belajar gitu Mas ya? Iya, nanti kalau malam biasanya jadwalnya nunggu anak-anak belajar sambil kita sendiri belajar sendiri kalau misalnya ada tugas-tugas. Ada tugas-tugas gitu Mas ya, banyak tugas ya? Iya. Jadi di samping kesibukannya Mas Ihsan berkuliah di STKIP ini ya Mas ya, kan pasti ada banyak tugas tuh. Terus Mas Ihsan harus mengajar, itu apa tidak capek sekali Mas? Di awal-awal mengabdi atau mulai mengajar di pondok itu untuk mengatur ritme kesibukannya ini memang agak sulit ya, apalagi terlebih aku pagi ngajar terus sorenya harus kuliah, belum lagi nanti nunggu anak-anak belajar seperti itu agak susah juga. Lebih untuk produktif nulis buku itu agak susah juga. Tapi mulai tahun ini, kan aku mulai masuk itu kan 2021 awal itu, tahun 2022 agak akhir itu aku udah mulai terbiasa dengan ritmenya, jadi udah kayak bisa bagi waktu lah gitu. Ini waktunya aku ngajar nih, persiapannya kayak mana, terus aku ini waktunya kuliah, tugas-tugas bagaimana, terus waktunya nunggu anak-anak kayak gimana gitu. Jadi setelah aku udah terbiasa dengan ritme kegiatan aku di pondok, aku udah mulai bisa atur waktu jam segini buat apa aja kayak gitu. Iya, sebagai di samping kesibukannya Mas Ihsan mengajar, terus menjadi mahasiswa STKIP tentunya Mas Ihsan itu saya tahu sangat produktif sekali dalam menulis, baik di web Instagram maupun menulis buku-buku. Itu Mas Ihsan memilih waktu untuk menulis itu biasanya kapan Mas? Iya. Kalau dulu itu biasanya apa ya, setiap malam ya. Setiap malam gitu, gimana waktu overthinking ya kalau kita nyebutnya. Kalau sekarang itu hampir kayak ada salah waktu dan aku itu lagi mood banget, aku biasanya langsung nulis gitu. Kalau nanti aku nunda, misalnya aku nulis malam, aku nggak tahu nih malam ini aku bakal sibuk atau enggak, karena kalau di pondok itu kadang-kadang waktunya suka tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada kegiatan gitu Mas ya. Gak bisa kita prediksi. Jadi selama aku ada waktu luang buat nulis, aku sebisa mungkin langsung aku tulis gitu. Misalnya entah itu nulis konten di Instagram, nulis buku, atau mungkin nulis di web gitu ya. Misalnya untuk kebutuhan kampus, misalnya jadi batu emas kayak gitu, atau mungkin untuk pondokku sendiri gitu. Terus Mas nih kan katanya Mas Ihsan tadi menulis ketika overthinking ya Mas. Biasanya orang-orang itu kalau lagi overthinking lebih suka mendengarkan lagu atau menonton film. Nah Mas Ihsan sendiri kenapa tidak memilih hal tersebut untuk
mengurangi ke overthinkingannya Iya, itu. iya, iya. Kenapa memilih menulis? Kalau saya itu kalau menulis itu lebih overthinking mas, justru malah Gitu. nggak sembuh overthinkingnya. Iya, jadi beberapa orang mungkin beda-beda ya treatmentnya buat untuk mengatasi overthinking atau mungkin apa ya, ada kebisingan lah dalam kepala kayak gitu. Kalau aku lebih suka nyalurin lewat nulis ya, karena kalau dituliskan itu ngerasa plong gitu loh. Iya, Kita masuk. mungkin nggak setiap waktu itu ketemu orang teman kita atau nggak setiap waktu itu teman kita ada di sisi kita gitu loh. Kalau kita bisa nulis kita bisa curhat langsung gitu loh. Kan curhat tuh nggak harus sama teman kan. Iya. Dan teman kita makin kesini makin ada sibuknya aja. Jadi aku milih nulis sebagai apa ya, opsi buat ya curhat, buat kadang ngeluarin unek-unek, terus juga nulis-nulis ide-ide yang mungkin tiba-tiba nyantol di kepala aku gitu. Iya. Apa Mas Ihsan itu lebih suka menyendiri lalu menulis dibanding bercerita kepada temannya tadi Mas? Ya, aku mungkin lebih banyak apa ya, nulis itu tadi ya daripada interaksi atau mesti ngobrol dengan teman gitu loh. Soalnya kadang pas kita butuh teman, kadang nggak ada gitu kan. Iya. Tapi kan kita bisa nulis kan bisa di HP sekarang kan mudahnya kayak gitu. Jadi kita bisa setiap saat untuk misalnya untuk nulis gitu kan. Kadang waktunya ini kan nggak selalu pas, nggak selalu ada temen gitu kan. Kalau kita mau ngobrol, kita WA kadang juga sekarang juga apa ya mungkin agak lama. Agak balasnya. lama. Makanya di situ ada Kira doang. ada kekesalan tersendiri gitu kan. Kalau Iya, kita iya. nuntut misalnya kok teman kita nggak cepat balas nih, padahal kita butuh ngobrol, kita butuh curhat kayak gitu. Tapi saat kita nulis kita bisa ngeluapin saat itu juga gitu. Dan menurutku itu salah satu apa ya, healing lah ibaratnya. Healing terbaik Mas ya. Mm-mm. Jadi Mas Ihsan lebih memilih menulis tadi karena lebih bisa mengeksplor apa yang ada di otak gitu Mas ya. Iya, iya. Lalu bagaimana kalau ada teman yang mungkin ingin bercurhat kepada Mas Ihsan, itu bagaimana Mas Ihsan sendiri? Iya. Kadang ya aku terima kalau misalnya saat itu aku luang. Biasanya aku bilang gini sih kalau misalnya sibuk atau apa, nanti aku telepon gitu. Jadi aku juga nggak bisa memastikan diri aku bisa setiap saat atau siap sedia nemenin Ada temanku waktu curhat. itu. Aku biasanya aku ada waktunya segini, nanti kita misalnya aku telepon kalau misalnya ketemuan di mana atau mungkin ngobrol di kampus gitu kan. Kalau mungkin sekarang tuh teman-temanku makin mengerucut ya, jadi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak gitu Mas. Jadi jarang sih yang mau curhat atau segala macam. Paling teman-teman kalau di kampus itu ya masalah tugas atau mungkin masalah ya apalah dengan teman yang lainnya kayak gitu. Jadi udah nggak terlalu apa ya, ada yang kayak curhat-curhat gitu. Lebih sering sih anak-anak sih ngeluh. Anak-anak di pondok ya. Ya kayak gitu, kegiatan di pondok misalnya sakit atau apa, lebih kayak gitu. Iya, terus Mas Ihsan sendiri kan lebih suka menulis ya Mas. Terus bagaimana perasaan Mas Ihsan ketika tulisan Mas Ihsan ternyata disukai banyak orang? Lalu banyak yang mulai mengikuti Mas Ihsan di Instagram, lalu juga pernah atau dilirik penerbit, terus dijadikan buku. Itu bagaimana perasaan Mas Ihsan sendiri ketika curhatannya ternyata membuahkan hasil gitu Mas? Iya. Sebenarnya apa ya, di awal nggak nyangka sih. Terlebih respon dari banyak teman-teman pengikut atau pembaca di Instagram itu kurang, nggak nyangka juga gitu. Yang pertamanya unek-unek kok ternyata di orang lain bisa berdampak ya. Ternyata di orang lain bisa kayak apa, tersentuh, termotivasi seperti itu. Dan ketika dilirik penerbit, alhamdulillah itu jadi kayak apa ya, sebuah kebahagiaan tersendiri. Artinya, iya. oh ternyata tulisanku bisa ya ini dibukukan. Oh tulisanku ternyata Memotivasi gitu. memotivasi, artinya apa ya, bernilai lah gitu. Iya, kadang bernilai. kan kita orang lain kan kadang apa sih nulis gitu, Iya. apa sih sok motivasi atau kayak Sok gitu. motivator gitu, beberapa Mas. orang yang mungkin apa ya nggak suka atau mungkin apalah gitu, kurang kerjaan mungkin ya, itu kadang-kadang kayak gitu loh. Tapi ternyata setelah ada lirikan dari penerbit itu ditawari menulis buku, itu jadi motivasi tersendiri buat aku. Akhirnya aku lebih apa ya, ibaratnya lanjut untuk menulis lagi gitu loh. Iya, apakah ada Mas orang-orang yang mungkin sempat mengedonkan Mas Ihsan dalam menulis, lalu Mas Ihsan berpikiran besok aja lah nulis lagi, ada yang ngejudge saya itu tulisan saya jelek, begitu bagaimana? Ada nggak Mas kira-kira? Ada, dulu sempat ada, cuma dari lebih apa ya, kadang lebih ngena tuh dari orang-orang yang kita kenal ya, Iya, iya. support atau kasih motivasi balik, ternyata malah responnya negatif kayak gitu. Di awal-awal mungkin ada, tapi aku juga nggak terlalu peduliin sih. Terlebih aku di Instagram kan pertama aku pakai kayak akun bukan nama asliku gitu ya, bukan Iya, nama iya. lengkap
apa ya, Ihsanuddin gitu Ihsanuddin, kan. iya Aku benar. pakai Kang Ihsan gitu kan, dan aku juga nggak terlalu gembar-gembor misalnya aku share ulang di WhatsAppku biar Oh, orang-orang iya. dekat terkenal gitu kan, nggak. Aku istiqomah di Instagram gitu, jadi orang-orang mungkin nggak tahu aku itu. Jadi itu menurutku jadi apa ya, jadi apa, misterius gitulah. Jadi orang tuh nggak bisa ngejudge aku gitu aja, soalnya nggak kenal gitu ya. Berarti yang dikenal itu tulisannya saja gitu, belum kenal orangnya. Cukup itu, dan itu cukup nyaman sih di akun. Oh iya. Gitu. Terus Mas Ihsan sendiri, apakah dulu itu ada cita-cita kalau saya itu menulis, saya akan dapat followers banyak, saya akan dapat uang dari Instagram gitu, ada nggak Mas? Nggak ada. Jadi semua itu serba ngalir gitu. Kalau nulis buku jadi penulis itu cuma angan-angan aja gitu. Wah, bagus nih, apa misalnya tulisanku kalau bisa jadi buku gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata apa ya, itu ibaratnya diijabah lah sama Allah, dikabulkan dengan adanya tawaran dari penerbit gitu. Kalau di awal-awal nggak ada percaya diri atau nggak ada keberanian gitu loh untuk ngirim naskah segala macam, nggak berani. Tapi setelah ada tawaran penerbit itu jadi motivasi tersendiri buat aku untuk lebih berkarya gitu. Berarti setelah karya Mas Ihsan yang di Instagram itu dilirik oleh penerbit, lalu penerbit itu selalu menghubungi Mas Ihsan atau bagaimana sehingga menghasilkan buku-buku yang selanjutnya gitu? Ya, jadi biasanya kayak gitu, di awal misalnya ada kontrak, yang satu buku itu biasanya ada kontrak. Nanti setelahnya kalau misalnya buku itu bagus, alhamdulillah di buku pertamaku yang judul Hidup itu alhamdulillah bestseller. Udah beberapa kali cetak ulang gitu kan. Nah, di situ kan apa ya, tidak bisa dipungkiri bahwa penerbit itu kan juga apa ya, kerja ya, artinya sebuah usaha ya. Kalau misalnya itu menghasilkan, otomatis mereka tidak akan membuang kesempatan itu gitu loh. Maka dari itu terbitlah buku selanjutnya kayak gitu, ingin terus kerjasama dengan saya kayak gitu. Lalu dalam buku-buku selanjutnya ini menulisnya itu tetap mengalir ataukah Mas Ihsan punya target, kalau semisal nih tahun ini saya harus menerbitkan 1 buku gitu, itu apa mengalir saja apa seperti itu Mas? Kalau untuk tulisannya mengalir, kalau targetnya tetap ada target Mas ya? Tetap untuk motivasi. Kalau nggak ada target itu rasanya nggak ada produktivitas gitu loh. Misalnya kalau nggak ada deadline kita nggak nugas, ibaratnya kayak gitu. Iya betul. Apalagi kemarin itu di tahun 2022an itu aku sempat vakum ya, nggak sempat nulis karena gap sama kegiatan yang seperti begitu. Jadi aku kayak apa ya, gimana nih mau nulis lagi, kayak waktunya sempit banget gitu. Tapi setelah ada ya, aku target ke diri aku sendiri harus nulis buku lagi, nah itu jadi motivasi tersendiri untuk terbitin buku selanjutnya gitu. Iya. Jadi teman-teman, Mas Ihsan itu merupakan seorang penulis yang awalnya menulis motivasi di Instagram, lalu dilirik oleh penerbit dan menerbitkan sudah banyak buku yang sudah terbit ya Mas ya. Yeah. Lalu Mas Ihsan ini juga menjadi mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo yang berbasis literasi. Nah, Mas Ihsan sendiri di STKIP PGRI Ponorogo ini, apakah Mas Ihsan ingin belajar untuk menerbitkan buku yang fiksi Mas? Yang saya lihat kan sekarang Mas Ihsan lebih non-fiksi yang serius gitu Mas ya. Apakah Mas Ihsan pengen menerbitkan novel atau kumpulan cerpen atau yang semacamnya gitu Mas? Sebenarnya keinginan itu ada ya, terlebih aku juga baca novel yang nggak cuma buku pengembangan diri atau non fiksi ya. Sebenarnya pengen banget nulis buku fiksi kayak gitu, tapi karena aku itu apa ya, orangnya agak imajinatif ya, imajinasinya agak kurang gitu. Jadi aku mikirnya, aku gimana ya, aku agak susah gitu loh mengada-ngada cerita. Itu aku agak susah, jadi mending yang apa adanya aja, kenyataan aja yang berdasarkan pengalaman, pengetahuan atau hasil bacaan atau mungkin cerita teman kayak gitu, menurutku lebih ngena biar realita aku gitu loh, daripada yang kayak aku harus berimajinasi, aku harus berkhayal. Itu menurutku lebih mikir gitu loh, soalnya emang berimajinasi itu beratnya berandai-andai namanya. Iya, berandai-andai gitu loh. Sementara aku kayaknya nggak ada waktu buat berandai-andai. Lebih ke real life ya Mas. Dari real life gitu. Iya. Ya mungkin begitu teman-teman dari Mas Ihsan. Jadi Mas Ihsan itu merupakan seorang penulis yang sudah menerbitkan berbagai macam buku yang isinya adalah motivasi Islami ya Mas ya.
Selain itu Mas Ihsan juga sibuk dengan kegiatannya di pondok dan juga sebagai mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo yang juga tak luput dari banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen-dosen. Akan tetapi Mas Ihsan tetap mempunyai target untuk istilahnya menulis untuk menerbitkan buku-buku yang selanjutnya. Mungkin begitu saja teman-teman percakapan kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang ada di rumah, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya diberi kelancaran hingga akhir nanti. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.